Api perang masih berkobar. Di tengah kekacauan, Ara berdiri bersama ayahnya, Bambang Santoso. Cahaya emas dari tangan sang raja memasuki tubuh Ara. Tiba-tiba, tubuh Ara memancarkan sinar biru dan putih yang sangat kuat. Cerak, suara seperti kaca retak terdengar dari dalam dadanya. Segel cahaya majestik mulai terbuka. Ara teriak kecil karena energi besar memenuhi tubuhnya. Bambang berkata, "Jangan lawan Ara, biarkan cahaya itu mengenalmu." Saat cahaya Ara meledak, Prabu Gelap yang sejak tadi tidak bergeming melangkah mundur satu langkah. Semua makhluk gelap terdiam. Ratu Aztaria membelalak. Itu cahaya dari masa dulu. Itu segel Dewi Laksana. Cahaya di tangan Ara berkumpul menjadi sebuah tombak halus melayang. Lentera langit. Dengan segel pertama terbuka, Ara bergerak 10 kali lebih cepat. Swoosh! Dalam 1 detik, ia sudah berada tepat di depan Prabu Gelap. Tembakan cahaya pertama, Ara menebas dengan lentera langit. Dan untuk pertama kalinya, Prabu Gelap menahan serangan itu dengan serius. Dentuman besar terjadi. Saat Ara bertarung, energi hitam dalam tubuh Raka kembali bergejolak. Wajahnya berubah separuh dan tanduk bayangan muncul kecil di pelipisnya. Dia berteriak, "Ara, jangan dekati aku!" Ratu Aztaria memanfaatkan kekacauan untuk menyerang Ara. Namun Ari Setiani menahannya. Dua legenda perempuan itu bertarung sengit. Sementara itu Bambang melompat dan berdiri di samping Ara. "Ara, jangan gunakan semua energimu, kekuatanmu masih belum stabil." Bambang kemudian memandang Prabu Gelap. "Kalau kau ingin anakku, kau harus melewati aku dulu." Pertarungan besar dimulai. Bambang Santoso mengeluarkan cahaya surya niskala melawan bayangan abadi dari Prabu Gelap. Cahaya emas dan gelap pekat bertabrakan. Langit seakan pecah. Di tengah duel itu tiba-tiba lentera langit bergetar, cahaya di tubuh Ara menjadi tidak stabil, wajah Ara pucat. "Ayah, energinya terlalu besar." Ara mencoba mengontrol, namun terlambat. Boom! Tubuh Ara dikelilingi cahaya besar yang meledak tak terkendali. Bambang berbalik mengejar Ara. Prabu Gelap tersenyum gelap. Beginilah nasib mereka yang belum siap menerima takdir. Malam itu, kerajaan Sindhuwangi terasa seperti menahan napas. Setelah pengakuan mengejutkan bahwa musuh terbesar mereka adalah Bagaspati Santoso, saudara kembar sang raja, seluruh istana bergetar oleh campuran ketakutan dan tekad. Raja Bambang Santoso duduk di singgasana, namun auranya jauh lebih besar dari biasanya aura seorang penguasa yang siap melindungi dunia. Prajurit, penasihat, dan pendekar kerajaan memenuhi balairum. Bambang Santoso, musuh kita bukan sekadar penyihir atau panglima gelap. Dia adalah darah dagingku, saudara kembarku, yang memilih kegelapan daripada keluarga. Seluruh ruangan diam, hanya satu suara yang terdengar. Ari Setiani, Bagaspati tak akan berhenti. Setelah Raka, dia akan menargetkan Ara. Karena kekuatan cahaya dalam diri Ara adalah satu-satunya yang bisa melawannya. Ara menunduk, tangan gemetar, tapi di dalam dadanya, cahaya samar terus berkobar. Meski masih lemah, Raka perlahan membuka mata. Namun yang berbicara bukan dirinya, melainkan suara gelap yang berbisik dari dalam tubuhnya. Bagaspati, Ara, kalau ingin menyelamatkan pemudamu, datanglah ke gerbang lembah Arka dalam 3 malam. Datang sendiri, atau dia akan hilang selamanya. Tubuh Raka kejang dan cahaya hitam meletup dari dadanya sebelum akhirnya ia tak sadarkan diri lagi. Ara memekik lirir dan memeluknya. Penjaga mitologi, Garuda Maya, turun dari udara dan bersujud pada raja. Garuda Maya, Bagaspati kini menguasai pasukan iblis Cakramalaksa dan memanggil naga kegelapan Nidakara. Jika mereka menyentuh Sindhuwangi, seluruh dunia akan runtuh. Semua prajurit pucat. Adil Pradana mengepalkan pedangnya. "Adil, kita tidak bisa diam, kita harus membuka perang." Namun sebelum raja memberi keputusan, Ara berjalan maju. Wajahnya masih muda, namun sorot matanya berubah. Lebih dewasa, lebih tegar, lebih terang. "Ara, ayah ibu Kak Adil. Semua ini terjadi karena aku. Raka dipilih menjadi mangsak karena berada di sisiku. Maka akulah yang harus menyelesaikannya." Ari Setiani menahan napas, terkejut sekaligus bangga. "Bambang Santoso, perjalanan ini akan penuh bahaya, putriku. Di luar sana, bukan hanya Bagaspati yang menunggumu." Ara mengangguk. "Ara, justru karena itulah aku harus berangkat." Mendengar itu, Bambang Santoso berdiri dan menghunus keris Surya Wijaya,
senjata sakti yang tak pernah ia keluarkan kecuali dalam keadaan genting. Seluruh ruangan berlutut. Bambang Santoso, aku, Raja Sindwangi, menunjuk tempat pendekar cahaya untuk menemani putriku. Ia menunjuk satu persatu, Adil Pradana, Ari Setiani, Rihana Laksmi, dan Mahesa Jati. Semua menunduk hormat. Mahesa maju. Matanya teduh, suaranya lembut namun kuat. Mahesa, Putri Ara, selama cahaya dan napas ini masih ada, aku akan menjaga Anda. Tak ada kegelapan yang akan bisa menyentuhmu. Ara menatapnya, lama ada rasa aman, tapi juga getaran halus di dadanya yang tak bisa dijelaskan. Bambang Santoso menggambar segal bercahaya di udara. Gerbang besar dengan cahaya biru terbuka, memperlihatkan hutan asing dan angin gelap yang berderu dari dalam. Bambang Santoso, inilah pintu menuju lembah Arka. Tempat Bagaspati menunggu. Ari Setiani, dan tempat gelap di tubuh Raka berasal. Ara mengambil langkah pertama, di belakangnya, keempat pendekar mengikuti. Dan dari kejauhan, langit berubah merah. Tanda bahwa Bagaspati menyadari mereka telah bergerak. Malam itu, Kerajaan Sindwangi terasa seperti menahan napas. Setelah pengakuan mengejutkan bahwa musuh terbesar mereka adalah Bagaspati Santoso, saudara kembar sang raja, seluruh istana bergetar oleh campuran ketakutan dan tekad. Raja Bambang Santoso duduk di singgasana, namun auranya jauh lebih besar dari biasanya aura seorang penguasa yang siap melindungi dunia. Prajurit, penasihat, dan pendekar kerajaan memenuhi Balairu. Bambang Santoso, musuh kita bukan sekadar penyihir atau panglima gelap. Dia adalah darah dagingku, saudara kembarku, yang memilih kegelapan daripada keluarga. Seluruh ruangan diam, hanya satu suara yang terdengar. Ari Setiani, Bagaspati tak akan berhenti. Setelah Raka, dia akan menargetkan Ara. Karena kekuatan cahaya dalam diri Ara adalah satu-satunya yang bisa melawannya. Ara menunduk, tangan gemetar, tapi di dalam dadanya, cahaya samar terus berkobar. Meski masih lemah, Raka perlahan membuka mata. Namun yang berbicara bukan dirinya, melainkan suara gelap yang berbisik dari dalam tubuhnya. Bagaspati, Ara, kalau ingin menyelamatkan pemudamu, datanglah ke gerbang lembah Arka dalam 3 malam. Datang sendiri, atau dia akan hilang selamanya. Tubuh Raka kejang dan cahaya hitam meletup dari dadanya sebelum akhirnya ia tak sadarkan diri lagi. Ara memekik lirir dan memeluknya. Penjaga mitologi, Garuda Maya, turun dari udara dan bersujud pada Raja. Garuda Maya, Bagaspati kini menguasai pasukan iblis Cakramalaksa dan memanggil naga kegelapan Nidakara. Jika mereka menyentuh Sindwangi, seluruh dunia akan runtuh. Semua prajurit pucat. Adil Pradana mengepalkan pedangnya. Adil, kita tidak bisa diam, kita harus membuka perang. Namun sebelum Raja memberi keputusan, Ara berjalan maju. Wajahnya masih muda, namun sorot matanya berubah. Lebih dewasa, lebih tegar, lebih terang. Ara, ayah ibu Kak Adil. Semua ini terjadi karena aku. Raka dipilih menjadi mangsak karena berada di sisiku. Maka akulah yang harus menyelesaikannya. Ari Setiani menahan napas, terkejut sekaligus bangga. Bambang Santoso, perjalanan ini akan penuh bahaya, putriku. Di luar sana, bukan hanya Bagaspati yang menunggumu. Ara mengangguk. Ara, justru karena itulah aku harus berangkat. Mendengar itu, Bambang Santoso berdiri dan menghunus keris Surya Wijaya, senjata sakti yang tak pernah ia keluarkan kecuali dalam keadaan genting. Seluruh ruangan berlutut. Bambang Santoso, aku, Raja Sindwangi, menunjuk tempat pendekar cahaya untuk menemani putriku. Ia menunjuk satu persatu, Adil Pradana, Ari Setiani, Rihana Laksmi, dan Mahesa Jati. Semua menunduk hormat. Mahesa maju. Matanya teduh, suaranya lembut namun kuat. Mahesa, Putri Ara, selama cahaya dan napas ini masih ada, aku akan menjaga Anda. Tak ada kegelapan yang akan bisa menyentuhmu. Ara menatapnya, lama ada rasa aman, tapi juga getaran halus di dadanya yang tak bisa dijelaskan. Bambang Santoso menggambar segal bercahaya di udara. Gerbang besar dengan cahaya biru terbuka, memperlihatkan hutan asing dan angin gelap yang berderu dari dalam. Bambang Santoso, inilah pintu menuju lembah Arka. Tempat Bagaspati menunggu. Ari Setiani, dan tempat gelap di tubuh Raka berasal. Ara mengambil langkah pertama, di belakangnya, keempat pendekar mengikuti. Dan dari kejauhan,
langit berubah merah. Tanda bahwa Bagaspati menyadari mereka telah bergerak.